tentu di banyak tempat juga banyak. Oleh karena itu kita sedang siapkan opsi terbaik tanpa menambah anggaran, tapi tidak ada PHK, sehingga mereka tetap ada di tempatnya. Pak, terkait untuk skema opsi penghapusan tenaga honorer di 2023 itu seperti apa? Apakah nanti akan ada dinaikkan ke P3K atau seperti apa? Ya, jadi saya belum bisa umumkan pada kesempatan ini, tetapi kita sedang menyiapkan opsi terbaik dengan guidingnya adalah targetnya adalah tidak akan ada PHK massal. Yang kedua, tidak ada penambahan anggaran, karena kan kemarin agak ada opsi-opsi ekstrim sebelumnya ya. Opsinya nomor 1 adalah waktu itu pertama adalah diangkat seluruhnya menjadi ASN. Kalau diangkat seluruhnya menjadi ASN, ini akan menjadi beban bagi negara yang sangat besar. Atau yang kedua, diberhentikan seluruhnya. Kalau diberhentikan seluruhnya, ini akan menjadi masalah di dalam sektor pelayanan publik. Karena ada banyak di menara-menara suar di berbagai daerah, itu ada banyak non-ASN yang sekarang nyata-nyata mereka bisa membantu luar biasa. Atau diangkat sesuai dengan prioritas yang sudah jalan sekarang mulai 2022-2023 ini, yang diangkat sesuai prioritasnya adalah pendidikan dan kesehatan. Dan kemarin kami sudah siapkan 700.000 formasi bagi kesehatan dan pendidikan, tetapi yang terserap yang diusulkan daerah hanya 400.000. Nah, kami berharap daerah segera mengusulkan untuk P3K dari daerah, karena pendidikan dan kesehatan ini sedang jadi prioritas. Nah, sekarang kita sedang ajukan formasi 1 juta lebih formasi yang kita ajukan untuk 2024. Nah, tentu tenaga non ASN tidak hanya guru dan kesehatan, tentu di banyak tempat juga banyak. Oleh karena itu kita sedang siapkan opsi terbaik tanpa menambah anggaran, tapi tidak ada PHK, sehingga mereka tetap ada di tempatnya. Opsi inilah sedang kita kaji dan nanti akan kami laporkan lagi kepada Bapak Presiden. Gitu ya, cukup ya. Baik, terima kasih. Mengenai program honorer, singkat saja, saya akan mengulang sedikit lagi mengenai apa yang akan terjadi. Kita memang memberikan pengumuman bahwa kalau misalnya sekarang ini kan kita melalui ronde formasi lagi di daerah, ya, jadi Pemda akan mengajukan formasi. Kalau misalnya itu gagal lagi, bahwa Pemda tidak mengajukan formasi, barulah kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu memulai membicarakan dan mengimplementasi formasi dari pusat. Tapi itu butuh waktu prosesnya. Tetapi yang sudah diputuskan 100%, kenapa harapan besar kami adalah Pemda itu akan mengajukan formasi, karena di tahun ke depan Kemenq udah pasti akan mengajukan suatu peraturan baru di mana dana DAU itu tidak akan kekirim kepada Pemda, yang khusus dialokasikan untuk P3K. Jadi apa yang disebut Bu Anita sebelumnya itu tidak bisa terjadi lagi, karena saat ini tidak akan ditarik, hanya akan ditransfer kalau sudah diangkat P3K-nya sesuai dengan formasi kebutuhan yang ditetapkan pusat, ya tentunya, tetapi harus diangkat dulu oleh daerah. Jadi harapan besar kami ini akan benar-benar mendorong Pemda, karena kalau tidak ya uang itu tidak turun. Jadi apa gunanya juga tidak mengangkat para P3K, para guru honorer. Dan tentunya keluhan-keluhan mengenai sekolah swasta sepertinya sudah kami perjelas berapa kali. Sekarang di ronde-ronde berikutnya formasi-formasi untuk swasta itu jauh lebih kecil, ya, dan juga semuanya itu formasinya diprioritaskan untuk guru negeri di sekolah lokasinya dia sendiri. Itu memang sudah. Jadi kalaupun ada guru swasta yang ingin mengikuti formasi, biasanya buat formasi yang benar-benar kosong, misalnya di daerah yang tidak ada guru atau kekurangan guru, dan itu pun masih ada kesempatan, tapi tentunya mayoritas prioritasi adalah guru negeri di sekolah negerinya dia sendiri, gitu, biar tidak terjadi disrupsi yang terlalu besar.